سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Al-Muharram para alim ulama, wabil khusus Al-Habib Husain Al-Hamid beserta rombongan yang kami hormati, para tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang kami hormati, pada ustaz dan ustazah, guru-guru ngaji yang kami muliakan dan kami hormati, dan pada grup Maulid Al-Haji Al-Abror yang kami hormati, dan kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, kita senantiasa mengharap ridho dan belas kasihan Allah. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah SWT yang mana telah melimpahkan segala karunia dan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa hadir memenuhi undangan dari pengurus Masjid Babur Rahman dan panitia peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah tanpa suatu aral apapun. Mudah-mudahan kita semua nantinya bisa mengambil hikmah dari tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Habib, dan kita semua bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma shalawat wa salam senantiasa dihaturkan dari baginda Nabi Agung Musa Muhammad SAW kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang berbahagia, pertama-tama kami mewakili pengurus Masjid Babur Rahman dan panitia peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin hadirat, wabil khusus kepada Al-Habib Husain Al-Hamid dari Makassar, Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi keafiatan, kesehatan, dipanjangkan umur, dan beri keberkahan, dan dikabulkan segala hajatnya. Allahumma amin. Kedua kalinya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jamaah dan masyarakat di sekitar Masjid Babur Rahman ini yang telah membantu memberikan segala macam hal berupa konsumsi maupun apapun yang bisa dibantukan kepada Masjid Babur Rahman sehingga bisa pelaksanaan peringatan Isra wal Mi'raj ini semoga lancar dan memberi keberkahan kepada kita semua. Allahumma amin. Sekali lagi kami pengurus Masjid Babur Rahman mengharapkan barokah nantinya dari Al-Habib, sehingga di wilayah kita semua ini, di wilayah Masjid Babur Rahman, terhindar dari segala macam bala, terhindar dari segala macam penyakit, sehingga kita semua nanti terbebas dari virus, sehingga kita semua beraktivitas dalam kesehariannya diberi kelancaran. Selanjutnya, marilah pada acara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Untuk keberkahannya kami mohon.
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimatun azimah min Allah lil mu'minina wal syahidina ala ma qadara Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah miftah mawdu rahmatillah hadda fi ilmillah salatan wa salaman daiman ila waqti mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Kepada yang terhormat segenap pengurus masjid beserta jajaran pengurus yang saya tidak rincikan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kepada yang terhormat Bapak Imam dan juga rombongan Maulid Siddiqral, Maulid Habsi, kepada yang terhormat dari aparat RT, aparat pemerintahan, aparat
yang ada, dan saya tidak rincikan namun tidak mengurangi rasa hormat kepada yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua kami, hadirin wal hadirat yang insya Allah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, ayo anak-anak jangan ribut dulu nak ya. Ya, bantu Habib menyampaikan dakwah dengan diam. Karena kalau bicara, kasihan orang tua yang mau dapat hikmah terhalang dengan suara anak-anak. Ini Masya Allah, dua ini di depan tenang, ya, ambil pelajaran kan, supaya juga mendengarkan ceramah agama insya Allah. Semoga semuanya jadi anak yang soleh-solehan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kalau dalam masjid Pak nggak boleh disuruh keluar, karena ketahuilah qatrul Islam yata'allaq bi adadil aulad fil masjid. Kekuatan Islam itu tergantung seberapa banyak anak kecil di dalam masjid. Makin banyak anak kecil di dalam masjid, makin kuat Islam di daerah itu. Karena mereka lah nanti 10-20 tahun ke depan yang akan memakmurkan masjid-masjid insyaallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Ulama mengatakan udkur ni'amallah li'anna ni'matallah ba'dal ahya la tashkuruh illa idza tazulu tashkuruh. Dikatakan syukurilah nikmatnya Allah, karena kadang-kadang itu nikmat Allah tidak terasa, nanti kalau hilang baru terasa. Nikmat Allah kadang bagi kita seolah-olah tidak terasa. Contoh, kita dapat nikmat sehat, ya ditanya bagaimana rasanya sehat, ya begitu. Kapan terasa itu nikmatnya sehat? Kalau sudah sakit. Kalau sudah sakit baru terasa. Ketika kita sudah sakit, ya Allah betapa nikmatnya kalau sehat. Kapan sadarnya? Kalau nikmat itu sementara hilang. Contoh, orang tua kita mondar-mandir di rumah, bapak kita, ibu kita mondar-mandir di rumah, seolah-olah biasa. Tapi kalau sudah tidak ada, baru kita sadar, ya Allah, seandainya masih hidup abahku, seandainya masih hidup ibuku. Kapan sadar? Kalau sudah tidak ada. Paham ya? Rezeki lancar biasa-biasa aja, seolah-olah itu sudah lumrah biasa, tidak terasa. Kapan terasa rezeki lancar? Kalau sudah mengalami al-krisis wal macetu wal bangkrut. Kalau sudah krisis baru sadar, ya Allah betapa enaknya dulu rezeki lancar. Makanya ulama mengajarkan syukuri itu nikmat sebelum Allah ganti menjadi azab. Salah satu azabnya Allah penyesalan. Itu azab, itu penyesalan itu. Makanya Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, saya akan tambah itu nikmat. Wala in kafartum, kalau kalian tidak mensyukuri, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangat pedih. Salah satu adabnya Allah penyesalan. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk semua hamba yang pandai bersyukur. Amin. Karena Nabi pernah berdoa, begini doanya Nabi, Allahumma ja'alna minal ghalib.
Ya Allah, jadikanlah saya golongan yang sedikit. Kaget sahabat bertanya, ya Rasul, man hum minal qalil? Siapa itu orang sedikit ya Rasulullah? Siapa itu orang sedikit ya Rasulullah? Akhirnya Nabi menjawab, al-qalil ay asyakirin. Orang yang sedikit itu yang dimaksud adalah orang yang pandai bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu. Dia memang sedikit, karena Allah yang bilang itu, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali dari hambaku yang ditakdirkan pandai bersyukur oleh Allah Subhanahu. Dan ingat ya, ingat baik-baik, kalau sudah syukur tidak butuh sabar. Tidak butuh sabar. Orang itu sabar karena kenapa? Dia belum bersyukur. Contoh ini, anggaplah saya lagi sakit. Anggap saya lagi sakit. Lalu saya mengatakan, alhamdulillah saya masih ditakdirkan sakit. Bagaimana kalau saya mati tiba-tiba? Masih ditakdirkan sakit, ada kesempatan bertobat. Masih ditakdirkan sakit, bagaimana Fir'aun, orang yang dilaknat, tidak pernah sakit. Alhamdulillah, dia ini sakit loh ini, padahal bersyukur. Kira-kira butuh sabar dah? Butuh sabar? Tidak butuh, karena sudah syukur. Makanya dikatakan, man hasala syukur layak tasbih sabar. Siapa yang memiliki rasa syukur tidak butuh sabar. Tidak butuh sabar. Dan ingat, miftahul farah laisa ma indak walakin ma tashkur. Kunci kebahagiaan bukan apa yang Anda miliki, tapi bagaimana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau saya ditanya, Habib, orang kaya itu orang yang banyak hartanya, saya jawab iya. Betul, orang kaya orang yang banyak hartanya. Tapi kalau saya ditanya, Habib, orang bahagia itu orang kaya, saya jawab tidak. Orang bahagia itu bukan orang yang banyak hartanya, tapi orang bahagia orang yang banyak rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Mudah-mudahan kita semua ya ditakdirkan termasuk hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terus tercurahkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, saya pertegas, semua yang masuk surga belum tentu melihat wajahnya Nabi Muhammad. Belum tentu. Tapi ada tapinya. Yang melihat wajah Nabi Muhammad pasti masuk surga. Makanya Sayyidatuna Aisyah pernah menjahit bajunya Rasulullah, lalu jatuh jarum. Bayangkan, jarum jatuh di padang pasir. Kan lantainya dulu kan nggak ada tel, lantainya tanah padang pasir. Apa yang terjadi? Setengah mati dicari itu jarum. Seketika datang Nabi Muhammad SAW. Fantashara nurah, terpancar itu cahayanya Nabi Muhammad. Faqalat Aisyah, berkata Aisyah, ya Rasulullah, ya Rasul, wallahi, demi Allah, jangankan jarum yang jatuh, semua debu di lantai kelihatan berkat cahaya wajah Nabi Muhammad SAW. Makanya sahabat itu mengatakan apa kata sahabat? Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtaja ila suruji. Semua rumah yang didatangi Nabi Muhammad, maka rumah itu tidak butuh lampu, karena cahaya wajahnya Nabi jauh lebih terang daripada lampu yang ada. Apa kata Malaikat Jibril? Malaikat Jibril bilang apa? Idza uridu an atluba Muhammadan sahlan lana li'anna nur wajhi yantasil ila samai sabiq. Perhatikan, Malaikat Jibril mengatakan, kalau saya mau cari Nabi Muhammad di muka bumi, gampang sekali bagi saya. Kenapa gampang? Karena cahaya wajah Nabi terpancar sampai langit ketujuh. Allah.
Cahaya wajahnya Nabi naik sampai lagi ke ujung. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, "Ya Aisyah, Aisyah, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah." Sungguh celaka umatku yang tidak melihat wajahku di hari kiamat. Kira-kira siapa yang celaka ini? Siapa yang celaka yang tidak melihat wajah Nabi di hari kiamat? Sayyidatuna Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, manil ladzina lam yaraka yaumal qiyamah?" Siapa umatku yang tidak melihat wajahmu di hari kiamat ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, ummati, mereka itu umatku, alladzina dzukirtu indahum falam yusalli alayya. Mereka itu umatku sendiri yang mendengar namaku disebut tapi tidak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mendengar nama Nabi tapi tidak baca. Hati-hati. Makanya mulai detik ini kalau dengar nama Nabi wajib baca. Wajib, bukan sunnah. Bukan sunnah loh ya. Wajib. Tapi ya tidak semua nama Muhammad. Misalnya ada yang tanya, tetangga kita itu siapa namanya? Haji Muhammad. Loh, tapi anaknya Bim namanya siapa? Fatimah sama Muhammad. Loh, itu koslet itu. Yang dimaksud itu cuma satu, nama Rasulullah, Nabiuna Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin al-hadirat, berbicara tentang Isra wal Mi'raj berarti kita berbicara tentang amanah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanah apakah itu? Yaitu amanah sholat. Saya tidak usah mengutarakan sejarah Nabi Muhammad tentang Isra wal Mi'raj, karena saya yakin kita semua sudah berpuluh-puluh tahun mendatangi Isra wal Mi'raj. Kita sudah paham apa itu Isra. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Kita sudah mengerti. Tapi alangkah indahnya kalau kita membahas hikmah Isra Mi'raj. Apa hikmahnya Isra wal Mi'raj? Maka dengarkan baik-baik. Hikmah Isra wal Mi'raj adalah amanah yang Allah titip kepada umatnya Nabi Muhammad melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu perintah sholat. Namun muncul pembahasan. Sholat ini Allah janjikan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal, itu sudah janji. Sesungguhnya sholat mampu mencegah manusia atau yang sujud atau yang melaksanakan sholat dari perbuatan keji dan mungkar. Muncul pertanyaan, kenapa banyak orang yang sholat tapi masih maksiat? Banyak orang sholat 5 waktu tapi masih makan uang riba. Banyak orang sholat 5 waktu tapi masih kasar dengan tetangganya. Banyak orang sholat 5 waktu tapi masih kasar kepada istri dan anak-anaknya. Bahkan kira-kira orang yang mengatakan azan mirip dengan suara anjing itu sholat apa enggak? Ya kan? Menteri agama kita ya udah jelas-jelas sholat, tapi kenapa masih melakukan perbuatan keji dan mungkar? Wa ma ahsana qaulan min da'a ilallah. Ada tak kira-kira kata Allah sebaik-baiknya ucapan yang lebih baik daripada panggilan Allah? Ada? Nggak ada. Ada itu kalimat Allah. Tidak ada kalimat yang lebih baik daripada kalimat Allah. Kenapa mau dikatakan kalimat itu mirip dengan anjing? Pertanyaan, kenapa orang yang sholat masih melakukan perbuatan keji? Ya kan tidak? Tahu nggak kenapa kira-kira?
Karena mereka sholat hanya berupa jasadnya sholat, tapi tidak disertai ruhnya sholat. Nah, ini banyak orang sholat sekedar menggugurkan kewajiban. Banyak orang sholat tidak disertai ruhnya sholat. Itulah yang dikatakan kata Nabi dalam hadis 15 abad yang lalu. Nabi bersabda, saya di zaman fi akhir zaman, akan datang nanti zaman di akhir zaman, katsirun min ummati, banyak umatku yusalluna biduni ruhis shalah. Mereka sholat tanpa disertai ruhnya sholat. Sholat tanpa disertai ruhnya sholat. Laisa tagarrab ilallah bal yataba'ad ay yaqsi ilallah. Bukannya tambah dekat kepada Allah, tapi dia tambah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira siapa ini? Siapa yang dimaksud ini? Sholat tapi tidak ada ruhnya sholat. Bukannya tambah dekat sama Allah, tapi tambah maksiat. Siapa ini? Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan ini. Maaf ya, Mas, jangan ceramah Mas. Ada juga orang itu senang menonton ceramahnya Habib. Ini subhanallah. Ya, saya selalu bilang jangan pernah menelpon dan isya, karena hampir saya ngisi ceramah, tapi ya mungkin dia khilaf. Jadi kata Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas, man yusalli biduni ruhis salat ka'annahu yu'ti Allahul maitah. Siapa yang sholat tanpa disertai ruhnya sholat, seolah-olah memberi hadiah kepada Allah berupa bangkai. Nauzubillah min dzalik. Kira-kira jangan dah Allah dikasih bangkai. Tetangga kita bawakan ayam, lalu kita bilang, Bu, ini ada ayam habis tabrakan, mati nih, ayam mati. Ini ada ayam tabrakan, saya kasih untuk pian. Kira-kira penghormatan apa penghinaan? Penghinaan ini. Karena mati bukan karena disembelih, otomatis bangkai. Begitulah gambarannya orang sholat tidak disertai ruhnya sholat. Bukanlah menghormati Allah, tapi menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati loh. Banyak orang mengatakan dirinya sholat sudah tambah dekat sama Allah, padahal tambah dimurkai oleh Allah. Makanya ada istilah, tidak semua orang sholat diridhoi oleh Allah. Betul? Yang sholat aja belum tentu diridhoi, apalagi yang tidak sholat. Kan gitu ya? Yang sholat aja belum tentu diridhoi, apalagi yang tidak sholat. Tapi nggak boleh kita jadikan alasan untuk tidak sholat. Kalau tidak sholat mutlak tidak diridhoi. Yang sholat aja belum tentu diridhoi, apalagi tidak sholat. Makanya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan anwa'us sholat thalatha. Ruhnya sholat ada tiga, supaya sholat kita betul-betul berkualitas. Jangan cuma kuantitas. Banyak orang itu mengatakan, Habib, saya sholat itu sudah berpuluh-puluh tahun. Betul. Tapi pernah nggak Anda bertanya berapa yang diterima? Ya kan? Jangan Anda hitung jumlah sholat Anda, karena belum tentu diterima semua. Caranya supaya diterima, pelajari ini 3 ruhnya sholat. Setuju? Kita bahas ya. Ya. Jadi nggak usah sejarah Isra Mi'raj, sudah hafal ya. Lebih baik pahami baik-baik 3 ruhnya sholat. Dengarkan baik-baik. Yang pertama, dengarkan baik-baik supaya kita memahami ini kualitas sholat, yaitu apa? Ilmu sholat, ilmunya sholat. Maaf, kadang-kadang kalau ada kajian fikih, maaf ini, kalau ada kajian fikih
Kadang-kadang kita mengatakan Allah kajian fikih, saya itu ambil air wudhu belum lahir pian Ustaz, belum lahir pian ulun sudah paham ambil air wudhu, ulun sudah paham sholat. Betul, tapi pertanyaan wudhu dan sholat Anda sudah benar apa enggak? Wudhu dan sholat Anda sudah benar apa enggak? Ketika saya bertanya, sebutkan 4 yang membatalkan wudhu, apakah Anda hafal? Sebutkan 17 yang wajib dari sholat, apakah Anda hafal? Apakah tahiyat awal itu wajib apa sunnah? Yang mana wajib, yang mana sunnah? Hal-hal yang membatalkan sholat mana? Sunnah-sunnah sholat mana? Kapan seseorang dihukumi keluar dari sholat? Dan lain sebagainya. Itu semua ada di dalam pembahasan fikih. Wallahi, hati-hati loh ya. Ini tidak main-main loh masalah ilmu. Rasulullah pernah mi'raj. Waktu Nabi mi'raj, mendapati umatnya rajin sholat tapi masuk neraka. Dengarkan, rajin sholat tapi masuk neraka. Berkata Nabi Muhammad, ya Jibril, wa kaifa huwa fil nar wa huwa min ahli sholat. Bagaimana dia di neraka? Dia kan rajin sholat. Apa kata Nabi? Na'am, wa minal mustaqim fi sholat. Dia itu istiqomah sholatnya. Walakin wudu'uhu batalah. Tapi wudu'nya banyak yang batal. Allah, nggak main itu. Itulah yang dikatakan Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Sofatul Zubat. Imam Ibn Ruslan pernah mengatakan di dalam kitab Sofatul Zubat, di kitab Ghayatul Bayan, beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu. Semua orang yang tanpa ilmu dia beramal. Dia sholat tanpa ilmu, puasa tanpa ilmu, haji umrah tanpa ilmu, baca Quran tanpa ilmu. Maka apa kata beliau? Amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya akan ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, amalnya selain ditolak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ada yang bantah sama saya, Habib, itu kan bukan hadis, itu perkataan ulama. Oh, mau hadisnya? Minta. Hadisnya ada. Anda buka kitab Riyadhus Shalihin. Hina dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Pernah Nabi masuk masjid. Jadi ini, perhatikan. Pernah Nabi masuk masjid, wa ra'a iblis yahrusunna ma yulawis al-musallin. Nabi melihat ada iblis menjaga orang tidur, membiarkan orang sholat. Saya ulang, iblis menjaga orang tidur, tapi ada beberapa orang sholat dibiarkan. Mestinya kan iblis mengganggu orang sholat, membiarkan orang tidur. Ini kok kebalik, sehingga Nabi kaget. Fata'ajjab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kaget. Faqala Nabi berkata, ya iblis, limadha tahrusun na'imat lawis al-musallin? Kenapa kau jaga itu orang tidur, orang sholat kau tidak ganggu? Ini maaf ya, Nabi bukan nyuruh iblis ganggu orang sholat, mempertanyakan. Apa jawabannya iblis? Sami'ni ya Rasulullah, maafkan saya Rasulullah. Ini iblis tadi mau pergi, mau kabur. Kenapa mau kabur? Ada cahayanya Nabi Muhammad SAW. Tapi diikat kakinya lewat mukjizatnya Nabi pakai telunjuknya. Telunjuknya Nabi cuma mengatakan begini, la tataharrak, tak bergerak. Akhirnya iblis menjawab, ya Rasulullah, sami'ni, maafkan saya. Hadan na'im, ini orang yang tidur. Al-alim, orangnya alim, paham ilmu agama, paham ilmu syariat, paham ilmu fikih. Nomuhum tawab, la siyama bil ibadah, ya tudha'afu tawab. Tidurnya saja sudah pahala, apalagi kalau sudah ibadah, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ulama itu. Ulama itu.
tidurnya udah pahala. Apalagi beribadah. Paham baik-baik ya? Subhanallah. Akhirnya Nabi bertanya, wa kaifa al-musallun? Bagaimana yang sholat? Bagaimana itu yang sholat? Dijawab sama Nabi, sama Iblis, hum al-jahilun. Mereka yang sholat itu, Nabi, orang-orang bodoh. Ma'indahul ilm. Mereka tidak paham ilmu syariat. Walau yusalluna alfa rakaat lam yatakabbaluna thawabahu. Walaupun mereka sholat 1000 rakaat, tidak akan diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas? Walaupun sholat 1000 rakaat tidak diterima apanya? Pahalanya. Gara-gara peristiwa ini, dengarkan baik-baik. Gara-gara peristiwa ini Nabi bersabda, naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih dicintai oleh Allah daripada ibadahnya orang bodoh. A'udzubillahi min dzalik. Allah karim.